Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati eh, Syekh Gus Rijalhan dari benua India dan jauh di sana. Eh, Beliau merupakan rektor Inaifas, ya, Institut Agama Islam As-Sunniyah Entong Jember. Beliau ini masih muda, bahkan lebih tua dari saya. Bukan, kebalik. Lebih tua saya. Meskipun wajahnya itu mudaan saya ya. Beliau itu kalau saya lihat kemarin itu kelahiran 20 April 1984. Benar Gus ya? 30 April saya. 30 April. Ya. Oh, berarti lebih muda lagi saya. Lebih tua lagi saya ini. Saya itu 19 April. 19 April. 19 April 84. Wah, ada 10 hari. Ya, itu pun di KTP sama ijazah. Ya, aslinya sih 83. Iya. Wah, lebih tua setahun ini ya. Tapi meskipun lebih tua, tapi ternyata produktivitas dan aktivitas saya itu masih kalah jauh sama Gus Rizal. Bahkan beliau itu terkenal di dunia tidak hanya dunia nyata, tapi dunia gaib. Ya. Bahkan saya itu pengen sekali ketemu sama beliaunya. Ya. Saya ini belum sudah lama kenal ya, tapi lewat dunia maya, lewat Facebook. Ya. Iya. Sampai sekarang itu pengen ketemu ya, tabarukan tapi belum bisa ini ya. Mudah-mudahan nanti ke depan lah bisa tabarukan secara langsung kopdar ngopi darat. Ini ada kopi tapi nggak bisa dilempar ke sana ini. Jauh-jauhan ini. Ini Ya. luar biasa. Ini perlu saya kenalkan dengan teman-teman para mahasiswa ini. Pesertanya sebetulnya secara khusus ini teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam sahabat literasi. Jadi mohon maaf nanti kalau pesertanya nggak banyak, meskipun bisa di-share di beberapa ini ya grup ya, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Beliau ini saya bilang sahabat juga kurang pas ya, mungkin guru saya saja karena saya banyak terinspirasi oleh beliau. Ya makanya saya tertarik untuk undang. Selain sebagai rektor beliau baru ya. Jadi kalau saya di sini ya paling hanya sebagai itu ya tukang sapu di kampus. Kalau beliaunya sudah memimpin kampus luar biasa. Kalau Cirebon itu mestinya ya gurunya Marawali ya, Kiai apa itu namanya Syekh Syarif Hidayatullah. Tapi sekarang kita harus ngaji dengan eh, Jember ini karena beliau ini merupakan tokoh ya masih muda tapi sudah produktif sekali. Tetapi meskipun sudah jadi rektor dan punya direktur penerbit ya penerbit mandiri namanya penerbit Imtiaz. Imtiaz itu artinya excellent ya. Tapi masih jualan buku ya jualan buku ya jadi bakul buku luar biasa ya. Jadi kalau Gus Rizal itu teman saya gitu. Teman saya itu namanya Miftahul Surur waktu mondok dulu dan beliau ini teman saya itu. Jadi saya udah ngaku temennya aja lah gitu. Biar kelihatan dekat gitu ya. PDKT gitu ya. So akrab. Nah, ini luar biasa. Beliau ini seorang kolumnis dan yang saya yang saya kagumi beliau itu selalu setiap tulisannya itu selalu diberi muatan-muatan joknya atau lelucon-lelucon ya khas lah. Ya kalau saya ibaratkan beliau itu Gus Dur muda lah gitu ya. Dan luar biasa sangat memahami Gus Dur namanya. Mulai dari multi talent lah itu, multi talent lah. Multitasking juga mungkin. Ya, kalau saya kan ya jauh lah nggak bisa dibedakan ya. Finance sama
sumber minyak lah kalau saya dengan beliau itu. Nah, ini sedikit tentang ini beliaunya, narasumber kita, ya, supaya teman-teman bisa lebih mengenal lebih dekat. Ya, mungkin nanti pertama akan saya tanyakan terkait dengan, ya, kita sistemnya Q&A saja, jadi tanya jawab saja, mengalir, pertanyaan ringan, nanti saya yang bertanya, nanti Gus Rizal yang jawab. Yang pertama, sebelum kita tanya-tanya, ini mau saya kenalkan dikit, meskipun saya sudah mengenalkan ya beberapa kali di Facebook saya, bahwasanya saya ini bantu-bantu mahasiswa lah di satu UKM, unit kegiatan mahasiswa, yang alhamdulillah saya menginisiasi, bukan karena saya merasa ngerti dan bisa menulis, tapi saya ingin belajar bareng dengan mahasiswa, karena selama ini belajar di bangku kelas, ya di kelas yang secara formal itu lumayan, ya itu ya kurang kurang efektif gitu ya, karena pertemuannya terbatas. Sementara kalau di UKM itu alhamdulillah berdasarkan hasil pertanyaan saya terhadap para mahasiswa yang tergabung dalam UKM literasi itu, eh, di antara mereka itu malah apa, ya ada yang merasa terganggu, ada yang tidak. Yang senang malah senang ya, karena kita aktivitasnya masih masih banyak di WA group, Gus. WA group, dan menurut pengalaman mereka, WA group sahabat literasi itu yang paling banyak notifnya. Ada 2 hari satu mahasiswa anggota WA group ini itu kalau nggak buka WA grup sahabat literasi 2 hari saja, itu notifnya bisa sampai 500 lebih. Artinya kita paling aktif daripada grup mata kuliah maupun grup kelas, begitu. Bahkan ada kaprodi yang saya memang disuruh masukkan dalam grup itu, minta izin keluar karena keganggu notifnya. Saking sampai malam gitu masih ada notif diskusi dan sebagainya. Nah, ini hanya sebatas semangat dalam berkarya dan ingin bisa menulis, akan tetapi mungkin butuh banyak masukan nanti dari Gus Rizal selaku orang yang sudah melalang buana ke sana kemari, jadi pembicara di dunia dan akhirat lah pokoknya. Nah, tapi saya pertama pengen nanya ini, Gus Rizal kan tulisannya itu apa ya? Banyak sekali di media sosial khususnya, dan di dunia ini di literasi digital itu sangat sangat bahkan jenengan itu sempat itu ya viral karena ada daftar berapa 20 atau 30 tokoh yang terindikasi Cebong. liberal, Ahmadiyah dan Jila pokoknya itu. Dan itu jajaran di dalamnya itu luar biasa, banyak-banyak tokoh-tokoh nasional gitu ya. Itu ya dianggap sebagai itu ya buzzer ya. Tapi saya yakin beliau ini mukhlis lillahi taala. Saya baca bukunya, buku beliau itu luar biasa. Buku saya dapat hadiah dari beliau, dikirim gratis, luar biasa nih. Kiai Kantong Bolong. Itu sangat, kalau saya baca satu persatu ceritanya itu, masya Allah, sangat sangat luar biasa. Sampai saya itu nggak berani melanjutkan karena tulisannya itu meskipun banyak lucu-lucunya, tetapi ternyata saya malah kesindir, banyak yang kesindir itu meramu tasawuf dengan cerita yang cerita keseharian ini tulisannya. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana sih trik supaya menulis, saya lihat itu esai ya atau tulisan kolom opini Gus Rizal itu kok bisa renyah gitu. Itu tipsnya gimana sih, Gus? Ya, terima kasih Ustadz Mas Hari. Alhamdulillah luar biasa nggih jenengan nggih. Terima kasih atas penjelasan profil saya yang berbuih-buih dan berlebih-lebih itu ya. Saya hanya penjual buku saja yang kebetulan sekarang diamanai jabatan sebagai rektor. Tapi penjual buku bagi saya itu adalah profesi panggilan jiwa. Panggilan jiwa sampai kapanpun tetap dilakoni kan itu kan. Nah, ini mohon maaf anak saya juga ikut ini dengarkan.
Nah, mengenai pertanyaan dari Ustadz Masyari yang kebetulan sahabat dari sahabat saya dan kita lebih akrab di dunia maya. Kebetulan saya juga banyak dikasih novel karya istri beliau di dunia senja terbelah di bumi Surabaya itu. Dan kemudian juga beliau nitip untuk dibagi-bagi ke beberapa lembaga maupun taman baca dan alhamdulillah sudah saya tunaikan amanah dari beliau. Dan ini yang pertanyaan dari panjenengan tadi itu bisa didengar suara saya nggih? Sangat jelas, Gus. Yang pertama, saya mengikuti pola ala Gus Dur ya. Gus Dur itu selalu saja menulis sesuatu yang beliau sukai dan beliau pahami. Jadi makanya kita tidak pernah melihat Gus Dur menulis sesuatu di luar koridornya yang beliau sukai dan beliau pahami. Kalaupun Gus Dur misalnya menulis tentang budaya, karena beliau paham soal budaya. Kalaupun menulis tentang fikih, maka kemudian beliau memang paham soal fikih. Kalaupun menulis soal politik, beliau memang pakar. Nah, ini yang kemudian saya coba ikuti, termasuk gaya penulisan. Gaya tulisan yang paling penak, Ustadz, menurut saya, itu nomor 1 gaya tulisannya Mahbub Junaidi. Masya Allah, itu tulisannya enak banget. Beliau itu kalau nulis segala sesuatu itu enak pembahasannya, enak uraiannya, enak akhirannya. Termasuk soal gaya tulisannya. Coba misalnya gaya Mahbub Junaidi itu hampir sama dengan gayanya Gunawan Muhammad di catatan pinggir. Cuma gaya catatan pinggirnya Gunawan Muhammad itu terlampau padat dan terlampau filosofis. Walaupun cakupan bahasanya sangat luas dan selalu disertai dengan referensi. Saya mencoba meniru karena saya orang PMII dan saya coba mengidolakan Pak Mahbub Junaidi dan bahkan kemudian coba mengikuti gaya tulisannya. Gaya tulisannya itu memang khas. Pilihan diksinya sangat memikat dan ini yang paling penting. Beliau tidak boros kata. Kalaupun beliau menjadi seorang penerjemah, misalnya beliau terkenal sebagai penerjemah buku Michael H. Hart ya, 100 tokoh berpengaruh dalam sejarah. Beliau tidak pernah menerjemahkan kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris diterjemahkan secara saklek, tidak pernah. Ya, secara harfiah memang iya, tetapi beliau memiliki diksi yang lebih memikat. Misalnya yang saya ingat ketika beliau menjelaskan atau menerjemahkan dalam 100 tokoh berpengaruh dalam sejarah itu tulisannya Voltaire ya, tulisan tentang Voltaire. Itu gaya bahasanya itu ada sesuatu yang bagi saya membuat saya ngakak ketika baca. Voltaire itu kan. Nama aslinya Jean ini titik. Dia lahir di Prancis, kota koma sekian koma sekian titik. Pada menjelang subuh koma dia ketika orok itu brojol dari rahim ibu. Kurang lebih seperti itu. Bagi saya ini asik. Demikian pula gaya Mahbub Junaidi sebagaimana kita cermati dalam kumpulan tulisannya yang sudah diterbitkan dari kolom ke kolom, humor jurnalistik dan lain sebagainya. Kita akan mendapati kepiawaian beliau dalam mengolah kata. Maka tidak heran ketika beliau dijuluki sebagai pendekar pena Indonesia, sebagai raja kolom Indonesia oleh seorang Gunawan Muhammad. Itu karena gaya bahasanya yang memikat, yang meliuk-liuk, yang efektif dan tidak boros kata. Saya contohkan misalnya ya, saya mencoba meniru apa yang dianu oleh beliau. Polanya seperti ini, San. Dia sahabat saya, titik. Namanya Ustadz Masyari, titik. Pria kelahiran Lamongan ini lalu melanjutkan pendidikan di Jakarta, titik. Di sebuah lembaga pendidikan, namanya Lipia, yang didanai oleh Saudi Arabia, dia menempuh jenjang studi S1, titik. Di tempat itu pula dia selain selain dia mengais ilmu, dia juga menggait jodoh, titik. Jodohnya, belahan jiwanya, tidak ada pengulangan kata. Tidak ketika saya menyebutkan jodohnya misalnya, tidak ada kemudian Pak Mahbub misalnya ya saya mencoba meniru ya. Tidak lagi menyebutkan jodoh, tapi diganti dengan istilah belahan jiwa, istri, garwo dan lain sebagainya. Ya, di tempat itu, selain dia mengais ilmu, dia juga menggait belahan jiwa, titik. Dari jodoh yang dianugerahkan Tuhan kepada Ustadz Masyari, kini telah lahir 3 orang buah hati, titik. Sekarang 5. Ganti paragraf. 5. Nah, 5. Info yang saya dengar,
sekarang buah hatinya sudah 5. Titik. Dia pernah menjelaskan kalau dia ingin anak berjumlah 11. Kenapa? Tanda tanya. Karena dia menginginkan kesebelasan ada di dalam rumahnya. Dia bertindak sebagai manajer, sedangkan istrinya bertindak sebagai coach. Titik. Bagi saya, Ustadz Masyari adalah sosok luar biasa. Titik. Sebab, selain dia bertindak sebagai dosen, ustadz, penceramah, dia juga menggerakkan sebuah wahana yang menaungi anak-anak muda, khususnya mahasiswa di dalam dunia kepenulisan. Titik. Namanya Sahabat Literasi Cirebon. Titik. Walaupun berpusat di salah satu kota yang ada di dalamnya jasad mulia Sunan Gunung Jati, tetapi beliau sangat terbuka untuk keanggotaan. Titik. Dari Cirebon, maupun dari kota lain silahkan. Titik. Bahkan hingga ke luar Indonesia. Silahkan, silahkan bergabung dengan wadah ini. Ustadz Masyari saya yakin, akan selalu sedia, siap menerima, dan siap menggerakkan dunia literasi. Titik. Siap. Asik itu, sangat sekali. Dibandingkan dengan misalnya saya punya sahabat namanya Ustadz Masyari yang saat ini sedang mengajar di Cirebon. Titik. Beliau kelahiran Lamongan dan kebetulan bersahabat dengan sahabat saya namanya Ustadz Miftahus Surur yang kebetulan tinggal di Surabaya dan saya mengenalnya sejak zaman kuliah. Itu sangat membosankan karena sangat bertele-tele dan sangat boros kata-kata yang sama sekali tidak perlu. Kalau kita melihat corak tulisannya Mahbub Junaidi, maka maka kita akan menemukan sebuah penjelasan yang sangat asyik dan sangat spesifik, termasuk manakala dalam sebuah teori kepenulisan ini yang paling penting. Kalau kita ingin tulisan kita bagus, maka kita harus meniru atau yang disebut dengan teori ATM, amati, tiru, modifikasi dari orang-orang yang tulisannya kita anggap bagus. Ya, sama dalam dunia kepenulisan juga sama. Dalam dunia lukisan juga sama. Pablo Picasso itu banyak mempengaruhi corak lukisan surrealis sampai sekarang. Gaya lukisannya Affandi juga banyak mempengaruhi corak tulisan surrealis. Demikian pula dalam dunia lukis realis. Bagaimana Basuki Abdullah banyak mempengaruhi corak lukisan orang setelahnya. Dalam sepak bola kita juga tahu kenapa kemudian Kylian Mbappe gayanya mirip dengan Ronaldo, karena ternyata Kylian Mbappe pemain Prancis itu sangat mengidolakan Ronaldo sejak dia belia. Bahkan dia sangat girang manakala bertemu dengan idolanya ketika PSG bertemu dengan Real Madrid. Ya. Nah, beberapa waktu yang lalu itu. Nah, bagi saya sekali lagi kalau kita ingin tulisan kita baik, maka kita yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita perlu menjadikan satu sosok sebagai salah satu idola kita dalam menulis. Yang kedua, kita amati gaya tulisan. Ya, amati, tiru, modifikasi. Artinya apa? Kita amati gaya tulisan penulis-penulis ini. Caranya membuat judul bagaimana? Yang membuat judul yang efektif, memancing emosi dan keingintahuan calon pembaca, dan juga menggambarkan keseluruhan isi. Sedangkan yang selanjutnya adalah bagaimana kita mengamati cara penulis idola kita membuka paragraf awal. Sedangkan yang kedua adalah yang nomor 4 itu adalah bagaimana kita mengamati cara idola kita di dalam membangun struktur tulisan. Yang selanjutnya yang paling akhir bagaimana cara penulis idola kita mengakhiri tulisan. Ya, Gus Dur itu punya ciri khas, Mahbub Junaidi punya ciri khas. Termasuk salah satu penulis yang saya kagumi itu Pak Jalaluddin Rahmat. Wah, luar biasa itu. Pak Jalaluddin Rahmat ketika nulis, ya karena beliau itu pakar komunikasi juga ya. Itu enak sekali. Kalau nyisipkan dalil ya kan. Kalau membangun narasi sejak awal, kemudian menutup tulisannya dengan kalimat penutup yang mengikat atau memukau, itu Pak Jalaluddin Rahmat ahlinya. Termasuk Gus Dur. Ada sebuah tulisan, sebuah buku berjudul Gus Dur Bertutur ya. Ini adalah kumpulan tulisan Gus Dur di harian Merdeka Semarang kalau tidak salah yang pernah diterbitkan tahun 2004.
Itu buku satu-satunya yang pernah diterbitkan, ya, judulnya buku Gus Dur Bertutur, dan sayang sekali sekarang tidak terbit lagi. Di kurang lebih 30 atau mungkin 60 tulisan ya, yang termuat dalam buku tersebut, semua diakhiri dengan kalimat penutup oleh Gus Dur dengan kalimat tanda tanya. Dan kalimat tanda tanyanya itu juga unik. Pasti berakhir dalam tanda kutip bukan, kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Bukankah hal ini merupakan sebuah bukankah hal ini merupakan sebuah fenomena yang menarik, bukan, tanda tanya. Bukankah ini menunjukkan sisi kelemahan kita, bukan. Ya, misalnya kayak gitu. Artinya ada sisi khas menarik, ya, sisi sesuatu yang orisinal, yang mungkin bisa kita tiru untuk membangun tulisan. Jadi sekali lagi yang paling penting kalau misalnya kita ingin membuat sebuah tulisan yang menarik, yang pertama tentu saja topik yang kita sukai dan topik yang kita kuasai atau kita pahami. Yang kedua yang paling penting itu adalah kita menemukan sosok penulis idola yang gayanya bisa kita tiru di dalam menulis. Seperti itu. Mantap sekali. Bahkan dalam hal novel itu juga sama. Kalau misalnya kita baca tulisannya Kang Abi, ya, cerpen-cerpennya Mas Habibur Rahman Shirazi, ya, dalam sebuah kata pengantarnya beliau mengaku antara lain dipengaruhi oleh seorang penulis dari Amerika. Saya lupa namanya, itu novelis Amerika. Yang kedua dipengaruhi dalam soal gaya bertutur dan narasi yang memukau soal penggunaan kata-kata itu oleh novelis Ahmad Tohari yang menulis Ronggeng Dukuh Paruk itu. Itu menarik. Bahkan novelis pun memiliki guru spesial seperti itu. Monggo lanjut Ustaz. Ya, berarti yang bisa saya ambil kesimpulan, intinya yang paling inti itu tulis apa yang kita sukai, apa yang kita kuasai, dan yang kedua harus punya guru idola, ya. Siapa yang bisa kita ATM intinya. Saya pernah menulis tapi belum ada lanjutannya. Beberapa tokoh yang saya kagumi, ya di antara mungkin punya keyakinan yang sama bahwasanya kita kalau mau menulis ya berarti harus mau baca, ya, seperti pesan Kang Agung kemarin tuh, ya, bagaimana kita mau bisa menuangkan air dari teko kalau tekonya nggak ada isinya. Nah, isi teko itu harus sesuai dengan yang semestinya, yang paling bagus lah gitu. Dan tadi itu luar biasa ya, ada satu pesan yang saya tangkap bahwasanya kalau nulis itu yang singkat sederhana, jangan panjang berekor gitu ya. Subjek predikat lengkap selesai gitu ya. Kalau lihat tadi untuk itu. Ini sangat menarik bagi saya ya, dan tentunya mudah-mudahan nanti bisa lah kita ikuti gitu. Ini mungkin pertanyaan saya ini selanjutnya agak ringan-ringan ini terkait dengan tandaan ya. Apakah ini termasuk yang memang karena melihat Gus Rizal atau Gus Dur itu ya, suka sekali menyelipkan semacam lelucon di dalam tulisannya. Ya. Nah ini apa yang membuat itu, dan gimana sih kita supaya kalau menulis itu bisa renyah dan bisa memasukkan guyon-guyonan dalam tulisan kita? Ya, otomatis tentu saja kita harus lebih banyak berpikiran fresh ya. Orang nggak bisa melontarkan pikiran, melontarkan joke kalau pikirannya sumpek ya. Ya, kalau pikirannya tanggal tua, banyak cicilan, pakai kreditan dan sebagainya, sulit. Apalagi ketika anak ngerengek, dimarahi istri dan sebagainya. Itu sulit kemudian kita melontarkan joke. Yang paling penting itu adalah menyingkirkan pikiran-pikiran semacam itu dari otak kita. Kemudian kita merefresh pikiran kita untuk selalu fresh ya kan. Ketika pikiran fresh itulah kemudian kita lebih mudah untuk bercanda ya. Maka untuk mengeluarkan joke dan sebagainya. Makanya saya hakul yakin di setiap penulis pesantren itu pasti ada unsur-unsur yang membuat dirinya ringan melontarkan joke ya. Karena kita tahu di pesantren bagaimana interaksi antar santri itu senantiasa cair, atau kemudian Pak Ustadz mengajar diberikan lelucon dan sebagainya. Dan saya hakul yakin melucu itu adalah bagian dari genetika orang Nusantara. Ya, kalau orang Arab zaman dulu itu
3 orang Arab atau 4 orang Arab bertemu, pasti salah satunya akan melontarkan syair yang dibantah atau disauti oleh orang lain. Kemudian bersaut-sautan melontarkan syair. 3 atau 4 orang India berkumpul, pasti salah satunya akan melontarkan lagu, mungkin salah satunya akan melontarkan goyangan. Lalu kemudian 3 atau 4 orang Malaysia atau orang Melayu itu berkumpul, pasti akan melontarkan yang namanya saling berbalas pantun. Demikian pula dengan orang Betawi. 3 atau 4 orang Betawi zaman dulu, nggak tahu kalau zaman sekarang, itu bertemu, pasti salah satu hal yang dia lontarkan itu adalah pantun yang kemudian disambut dengan pantun. Nah, di Jawa mungkin ya, di Nusantara yang lain, 3 atau 4 orang berkumpul, itu pasti salah satunya ada yang melontarkan lelucon. Ya. Ada yang pasti melontarkan joke. Ya kan? Coba jangan cermati di siskamling itu. Di ronda-ronda itu. Itu enggak ada ronda yang dilakukan secara tegang, itu enggak ada. Pasti salah satunya 3 atau 4 orang berkumpul, itu pasti salah satunya melontarkan candaan atau lelucon atau joke. Dan satunya biasanya juga menjadi bagian dari orang-orang yang dibully, ya kan? Orang yang dirisak dan sebagainya. Nah, bagi saya kemampuan semacam ini kemampuan genetik. Coba kalau misalnya kita lihat lawakan dari Kirun CS dan Bagio dan Kholik, atau yang sekarang misalnya Cak Percil, ya kan, dan lain sebagainya, atau kemampuan genetik dari seorang pelawak yang cerdas seperti Cak Lontong dan lain sebagainya. Saya kira ini kemampuan bawaan secara genetik yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di Pulau Jawa mungkin. Bagaimana kemudian candaan-candaan ini terlontar secara spontan dengan dimensi-dimensi yang berbeda. Ada yang menertawakan diri sendiri, ada yang kemudian membuli orang lain dan sebagainya. Sehingga pada dasarnya kita adalah manusia-manusia yang berbahagia, manusia-manusia yang sedang bercanda, bahkan membercandai Tuhan dan sebagainya. Maka kemudian salah satu hal yang paling penting ditangkap ketika Gus Dur melontarkan juk-juk semacam itu dari tulisan-tulisannya, itu karena Gus Dur itu lahir dalam komunitas dan besar dalam komunitas pesantren. Sehingga juk-juk semacam ini sesuatu yang sudah genetik, yang sudah tidak bisa terpisahkan. Coba kita cermati ketika kita mondok, kita ingat-ingat. Siapa saja yang sering melucu, siapa saja yang sering menjadi bahan lelucon, dan lelucon apa saja yang sering dilontarkan, dan lain sebagainya. Sedangkan sekarang ketika kita dalam komunitas kita, kerja di satu kantor, kerja di satu lembaga, pasti ada salah satu orang yang menjadi juru lelucon, yang menjadi bagian dari kulaan lelucon, baik melalui uraian kata-katanya maupun share video dan juga kata-kata dari YouTube, dari Google dan lain sebagainya. Sehingga bagi kita yang paling penting ketika seorang penulis mengeluarkan juk-juk itu pikirannya harus fresh. Sehingga dari situ mungkin bisa dia mengulang inspirasi. Apalagi cerita-cerita soal kiai yang lucu-lucu. Wah, itu pasti banyak sekali kita punya stoknya. Tinggal kita mau menuangkan dalam hal apa misalnya. Ya, masuk candaan-candaan Gus Dur itu silakan kita pakai sebagai kalimat pembuka, kalimat inti, atau kalimat penutup. Sehingga kemudian kesan kecerdasan Gus Dur dalam melontarkan humor-humornya itu tetap menjadi greget ya sampai sekarang. Seperti itu, Ustaz. Kalau menurut Gus Rizal, gaya bercanda baik secara lisan maupun tulisan itu selain faktor genetik ya, genetik itu kan bisa jadi satu orang dengan orang lain kan agak berbeda. Itu bisa dipelajari secara itu nggak, Gus? Misalnya bisa. Berarti dengan cara apa kalau menurut Gus Rizal itu? Berdasarkan pengalaman sih. Ya, saya kalau soal humor dan sebagainya, saya teringat wawancara Komeng dengan Deddy Kobuzer ya. Di Hitam Putih itu Deddy Kobuzer itu tanya, kenapa Komeng itu selalu saja humornya humor cerdas? Kenapa sih lo itu humornya humor yang lo lontarkan selalu cerdas? Ya kan? Kenapa sih kamu selalu update tentang info seperti ini? Kata Komeng, sejak dulu saya selalu saja mendisiplinkan diri untuk satu hari minimal saya harus melontarkan joke yang baru. Jadi jangan sampai melontarkan joke-joke yang sifatnya basi, yang terlalu lama diulang-ulang dan lain sebagainya. Makanya ada dua setahu saya
pelawak yang paling cepat merespon dan responnya itu lucu tanpa harus membuli fisik orang lain. Yang pertama itu Komeng, yang kedua itu Cak Lontong. Keduanya ini memiliki lontaran joke yang sangat cepat, sangat spontan dan mematikan serta langsung menusuk ke titik syaraf kita sehingga tawa kita meledak. Itu luar biasa. Ternyata kemampuan semacam ini diasah, Ustaz. Tidak secara semata-mata. Makanya kalau kita cermati pelawak-pelawak kebanyakan yang ada di televisi itu tidak lucu. Tapi mereka menganggap dirinya lucu. Paham? Iya. Mereka ini tidak lucu, tapi mereka ini menganggap dirinya lucu dan memaksa orang lain untuk menertawakan mereka. Coba cermati siapa sih pelawak-pelawak kita yang sebenarnya nggak lucu tapi memaksa diri untuk lucu? Banyak, nggak perlu saya sebutkan. Tetapi ada beberapa pelawak yang memang dia memiliki talenta khusus di dalam mengemas humor secara menarik. Termasuk ini yang saya idolakan itu Komeng. Yang kedua itu Cak Lontong. Itu Cak Lontong dan sebagainya kalau membuli orang itu tidak membuli fisik ya. Ya meskipun kadang Komeng itu kalau Komeng itu kelemahannya satu, ketika dia berhadapan dengan bolot, mati dia. Pasti itu. Ya. Pernah denger ya. Iya, pokoknya Komeng itu mati kalau ketemu sama bolot itu. Jadi sekali lagi yang ada di televisi tayangan-tayangan lelucon apalagi menjelang sahur dan lain sebagainya itu tidak lucu karena mereka itu bukan pelawak. Mereka bukan komedian, tapi mereka menganggap dirinya sebagai pelawak dan itu sama sekali tidak lucu. Lucunya slapstick. Ya kan pakai pentung-pentungan, pakai gabus, dipentung-pentung orang lain tertawa. Itu kan nggak lucu sama sekali. Bagi saya titik kekuatan humor ini yang saya tulis ketika saya memberi kata pengantar di bukunya Mas Juman Rofarif judulnya Mati Ketawa Gaya Salafi, bahwa yang namanya humor itu sesuatu yang serius loh. Humor itu bukan sesuatu yang ringan. Humor itu sesuatu yang serius, yang berat. Karena butuh kemampuan secara khusus untuk melontarkannya pada waktu khusus sehingga orang-orang pendengar itu bisa tertawa mendengarkan celoteh kita. Pecah gitu. Dan itu tidak sembarang orang. Bisa langsung pecah karawanya gitu ya. Bisa langsung pecah. Karena harus ada timingnya pas. Titik kata-kata yang mengandung sisi humor itu harus pas dan juga memantik rasa humor, rasa daya ledak dari penonton atau pendengar atau pembaca. Dan itu sulit. Dan kemampuan yang seperti ini antara lain dalam soal penulis itu Gus Dur. Coba Ustadz Mas Syahri. Ada beberapa ustadz, saya sebutkan saja Habib Rizik. Yang kedua Ustadz Abdul Somad. Yang melontarkan dark jokes. Apa dark jokes? Humor gelap. Humor gelap itu apa? Membercandai sesuatu yang sensitif bagi sebagian besar orang. Dark jokes antara lain itu soal Tuhan. Habib Rizik itu kan pernah diprotes gara-gara terlalu sering melontarkan dark jokes yang bagi komunitasnya lucu tapi bagi pemeluk agama lain itu sangat menyakitkan. Ya kan, misalnya soal Yesus. Terus kemudian Ustadz Abdul Somad kan juga seperti itu ya. Termasuk dark jokes-nya Habib Rizik tentang campur racun dan lain sebagainya soal budaya. Tapi ada sesuatu yang unik bagi saya. Jangan cermati. Gus Dur itu beberapa kali melontarkan dark jokes. Tapi anehnya pemeluk agama lain itu tidak marah. Bahkan terkikik-kikik, tertawa-tawa. Ini bisa menjadi pertanyaan kenapa? Karena pertama-tama Gus Dur senantiasa mengajak dirinya maupun pendengar untuk menertawakan diri sendiri. Yang kedua, Gus Dur mengajak kepada pembaca, pendengar maupun penonton yang menyaksikan jokes-nya biasanya itu untuk tidak terlampau serius menyikapi kehidupan. Easy going. Ya kan? Makanya ketika Gus Dur coba melontarkan dark jokes soal Yahudi, beli kotang dipecah jadi dua ya, lontar kepada Simon Peres. Iya, pakai topi Yahudi kipah itu. Ini dark jokes, ya kan? Sensitif. Tapi Simon Peres ketawa-tawa dia. Terus apalagi ketika Gus Dur melontarkan dark jokes lagi soal Tuhan ya kan, Tuhan tiga agama, soal kotak amal dan sebagainya. Banyak dark jokes itu pernah saya ulas di Ali.
Kenapa mereka para pemeluk agama lain tidak pernah tersinggung ya? Karena pertama-tama Gus Dur itu menertawakan diri sendiri, mengajak kita untuk menertawakan diri sendiri. Itu yang paling penting. Makanya dalam beberapa tulisan itu seperti itu ya. Ada satu ustadz ya dari Jogja UGM itu ya, Ustadz Wijayanto. Kadang-kadang ya. Kalau menurut Gus Rizal gimana itu? Itu bagus itu, seneng saya. Saya senang Ustadz Wijayanto itu kalau ngelawak itu nggak kelihatan ngelawak. Ya. Tapi kalem gitu kan. Tapi lucu. Asiknya seperti itu. Saya senang mendengarkan Ustadz Wijayanto itu. Anu ya ibu-ibu ya bapak-bapak, semua laki-laki pada dasarnya tidak senang poligami. Asalkan orang lain, tapi dirinya senang. Kayak gitu kan. Ibu-ibu juga sama, ya kan? Ibu-ibu sebenarnya setuju terhadap poligami. Tapi ibu-ibu tidak setuju ketika suami melakukan poligami. Nah, kayak gitu-gitu asik ya. Ustadz Wijayanto kan kayaknya kalem gitu. Ya kan? Nah, kayak gitulah. Jadi butuh lagi kecerdasan dalam melontarkan humor dengan merangkai kata-kata. Itu yang sangat-sangat sulit bagi seorang penulis itu kan. Tapi jam terbang mempengaruhi Gus ya? Sangat mempengaruhi. Apalagi ketika seorang seperti jenengan mubalek ya dalam melontarkan joke dan lain sebagainya, itu juga melihat timing yang pas dan sebagainya kan gitu kan. Kayak gitu. Oke. Ini agak kembali lagi ke masalah yang awal Gus, terkait bakul buku. Kadang-kadang kita itu kan gengsian Gus. Sudah jadi pejabat rektor ya Inaifas 1 lah kalau bisa. Kok bisa masih jualan buku itu motivasinya gimana tuh? Ya, panggilan jualan buku itu bagi saya panggilan jiwa. Panggilan jiwa itu gimana ya saya nyikapi? Tidak sekedar ya untuk artinya ekonomi Gus ya? Ya, tidak sekedar ekonomi, mungkin faktor ideologis ya. Juga kesukaan lah, kayak kesukaan. Kenapa ada orang sukanya mancing mulai dia belia sampai tua? Nah, karena dia panggilan jiwa, enjoy kayak gitu kan. Nah, terus saya beberapa kali dulu pernah, saya sudah jadi dosen itu habis keluar ngajar dari UINSA, saya gelar lapak jualan buku itu. Adik-adik mahasiswa kaget, "Loh Pak, kok jualan buku?" Loh, memangnya ada yang salah dengan saya? Ayo beli, saya bilang gitu malah. Jadi bagi saya namanya panggilan jiwa, enjoy saja. Toh ini juga menghasilkan dari sisi ekonomi. Terus yang paling penting seperti ini Ustadz. Orang Indonesia itu gampang terpukau dengan sesuatu yang khorikul ada, gampang terpukau dengan sesuatu yang melampaui ekspektasinya. Dan itu akan membuat orang lain tidak berani meremehkannya. Ya, saya contohkan seperti ini. Dulu ada alumni S2 di kelas saya itu bilang kepada saya, "Cak, mohon dicarikan pekerjaan, Cak." Saya bilang, "Coba kamu berani enggak jualan pentol?" "Wah, jangan aja, masa saya magister kok jualan pentol." Loh, caranya gini, Mas. Ya kan? Anda akan dilihat sebagai penjual pentol. Sampai lihat penjual cilok pentol di depan YIN namanya pentol Zam-Zam. Saya pernah ngobrol sama orangnya, itu modal per hari 150.000. Setiap kali dia pulang habis jualan di UINSA mulai pagi sampai menjelang sore, menjelang malam, dia itu mengantongi kurang lebih 600.000. Artinya kurang lebih sekitar 450.000 pendapatan bersih per hari. Kalau sampai S2 itu adalah pencapaian akademik, tapi sampai juga membutuhkan maisha. Kalau sampean ingin orang lain tidak meremehkan sampean ketika sampean jualan cilok, caranya gampang. Yang pertama, sampean ciloknya harus berkualitas, bumbu kacang yang enak walaupun harganya biasa. Yang kedua, tolong sampean beli Mega Pro. Saat itu Mega Pro tahun 2010 kan sepeda motor yang wow gitu kan. Keren. Yang ketiga, Mas, saya minta sampean beli sepatu Adidas yang asli atau sepatu Nike yang asli. Yang keempat, saya minta sampean beli celana jeans yang asli merek Levi's. Itu kan kelihatan dari jauh itu yang asli sama bajakan kelihatan. Yang keempat, sampean beli HP Android yang paling baru, saat itu belum umum yang ada BBM ya. Atau sampean beli iPhone plus sampean pasang headset plus pasang pakai topinya yang bagus. Kalau perlu pakai kacamata hitam. Sampean jualan pentol necis dan sampean yang sampean pakai barang-barangnya itu branded. Nah, dari sini branded ya, sepeda motor sampean lebih bagus dipakai orang lain.
Dari sini saya tanya, siapa orang-orang yang berani meremehkan sampean? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Saya jualan buku juga seperti itu. Saya tidak mau orang meremehkan saya gara-gara saya jualan buku. Tidak mau saya. Yang saya lakukan apa? Saya harus lebih dari sekedar penjual buku. Apa? Saya bisa nulis. Saya bisa mereview buku dengan bagus. Saya bisa beli mobil dari jualan buku. Saya bisa beli tanah. Saya bisa beli rumah. Sehingga kemudian saya mengistilahkannya harus membeda antara penjual buku dengan penunggu buku. Iya. Penunggu buku itu hanya tahu harga, tapi tidak tahu isi buku. Ya. Kalau penjual buku itu harus tahu harga, diskon, dan yang paling penting adalah isi buku. Ya kan? Makanya salah satu cara saya menampik asumsi orang-orang yang meremehkan saya sebagai penjual buku itu adalah ngajak diskusi mereka. Yeah. Saya ngelapak. Saya jualan buku-buku tentang Tan Malaka. Ada orang kok tampak pesimis terhadap saya dudukkan. Ayo kita diskusi soal Tan Malaka. Buku mana yang kamu inginkan? Ayo kita diskusi. Ya kan? Saya tidak mau orang lain meremehkan saya gara-gara saya jualan buku. Dulu juga ada teman saya. Tidak perlu saya sebutkan namanya itu kan. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak ada yang meragukan, Gus. Sudah terkenal. Iya. Ya kan. Ya kan. Dulu ada juga yang sinis lah. Saya tahu sendiri ya kan. Yeah. Ada saya orang terus kemudian lihat saya sarjana apalagi alumni S2 jualan buku. Lalu akhirnya saya kasih buku karya-karya saya, diam dia. Yeah. Saya datang ke rumah dengan mobil. Kenapa saya datang ke rumahnya dengan mobil? Karena saya tahu pola pikirnya itu pola pikir duniawi. Materialis. Yeah. Materialis ya kan. Dia itu melihat orang lain sukses. Itu bukan karena pencapaian akademik. Yang dia lihat ketika dia ngobrol dengan saya dan kawan-kawan itu yang diomongkan itu adalah orang sukses itu punya rumah, orang sukses itu punya mobil. Walaupun dia sendiri belum punya mobil saat itu. Jadi ada semacam keinginan yang terpendam. Jadi dia melihat orang lain di kalangan sukses itu ketika dia punya mobil. Makanya saat itu dia melihat saya dikatakan, wah Mas Rijal ya belum sukses. Karena Mas Rijal ini kan ya walaupun S2, walaupun punya banyak karya, tapi kan Mas Rijal nggak punya mobil. Wah, saya kaget itu. Gila ini orang kayak gini ya kan. Ternyata ada di antara sahabat-sahabat kita yang pola pikirnya sangat materialis semacam itu. Jadi mungkin ada nanti Ustadz Masyari juga menemukan. Cukup umum, Gus. Ya. Pandangan umum seperti betul. Itu. Kesejahteraan itu rata-rata dianggap dari sisi materialis. Iya. Ya. Jadi misalnya Ustadz Masyari sudah haji, sudah umroh, tanahnya banyak walaupun nggak diomong-omongkan, tapi orang lain menganggap Ustadz Masyari belum sukses kan gitu. Oh gitu. Nah, ya pasti ada Ustadz kayak gitu. Saya pun kaget dulu diomongin kayak gitu. Makanya kemudian saya ingin membuktikan jualan buku itu luar biasa. Jualan buku itu bukan sekadar panggilan jiwa, tapi ada sisi ekonominya. Maka paling penting jenengan siapapun, misalnya dari sahabat-sahabatku, ketika berprofesi apapun, jangan sampai orang lain melihat sampean dan meremehkan sampean dengan profesi yang sampean tunaikan. Makanya saya sering Ustadz, kalau saya ketemu dengan teman-teman saya atau adik-adik kelas saya, kalian kalau misalnya ngajar TPG, sarungnya harus BHS, kopiahnya harus bagus, sepeda motor harus bagus. Kenapa? Guru TPG harus bermartabat. Jangan sampai ada orang wali santri bilang kepada anaknya, nah, kelak kalau kamu sudah besar, jangan sampai kamu jadi guru TPG. Kenapa, Mak? Lihat tuh gurumu. Guru TPG nggak kaya-kaya, ngontel ke sana kemari, bajunya lusuh, nggak pernah disetrika, HP-nya jadul dan sebagainya. Jangan, Nak. Kalau kamu nanti cita-cita kamu jadi guru ngaji, jangan. Mama nggak rela. Karena apa? Guru ngaji pasti miskin. Lihat tuh gurumu. Loh, ada orang tua kayak gitu. Makanya saya selalu saja sampaikan kepada adik-adik saya, adik-adik kelas dan sebagainya, yang sekarang jadi guru TPG. Guru TPG HP-nya harus paling bagus, walaupun kredit tidak apa-apa. Guru TPG sarungnya harus BHS, kopiahnya Awin, menambil sepeda motornya NMAX kalau perlu, agar martabat guru ngaji terjaga, agar kemudian orang lain tidak akan pernah meremehkan seorang guru ngaji. Ini prinsip
yang saya sampaikan kepada itu. Demikian pula penulis. Ya kan? Penulis harus necis. Penulis harus enjoy dengan kepenulisannya. Jangan ada rasa keterpaksaan dan lain sebagainya. Ayo kita tunjukkan kepada orang. Guru ngaji itu harus necis. Guru ngaji walaupun guru ngaji alif ba tak harus kaya. Tanahnya harus luas, harus punya tunggangan yang bagus, harus punya rumah, agar orang lain wali santri tidak pernah meremehkan kita sebagai guru. Ya, mungkin seperti itu. Oke. Ini ada satu hal yang ini ya, menarik ya. Saya ada beberapa contoh mungkin yang tadi belum disebut sama Gus Rijal, itu Ahmad Baso ya. Dayang Ahmad Baso ini penulis buku dan pokoknya pengurus lah di NU, mantan Lakosdam, Komnas HAM. Tapi juga saya pernah setiap acara ya, khususnya di NU dan banom-banom lain tingkat nasional, itu selalu muncul dan bawa buku. Dan kadang-kadang ikut itu juga nungguin, meskipun ada penjaga buku dari adik-adiknya atau junior-juniornya yang diminta sama dia jadi yang menjaga lapaknya. Tapi selalu hadir jualan buku dan nggak pernah gengsi. Yang kedua, saya itu kenal dengan Pak Sutejo, Dr. Sutejo Ponorogo, ya, ketua IKIP Ponorogo tuh. Luar biasa juga beliau itu, inspiratif sekali. Meskipun saya juga belum pernah ketemu kopdar, tapi komunikasi lewat Facebook itu. Beliaunya luar biasa. Bahkan nguji skripsi itu di rumah di ladang gitu. Dengan pakai kaos biasa sambil bercocok tanam di rumah. Artinya anti gengsi. Bahkan meskipun sudah pernah dapat penghargaan tingkat oleh presiden waktu itu katanya, tapi masih jualan plastik. Itu yang mungkin perlu kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kita itu nggak perlu gengsi gitu ya. Tapi kalau profesi kita itu tergantung kita sendiri bagaimana kita menyikapinya gitu Gus ya. Jadi harus pede lah gitu. Harus pede Ustaz, harus pede. Ya, ini sudah 45 menit kita ini. Mungkin saya buka termin ini tanya jawab pada teman-teman yang sudah masih ada ini. Ini Ari Yosefa. Ari Yosefa ini bendahara di Sahabat Literasi UKM SLI ini. Ini termasuk produktif sekali dan termasuk aktif sekali nulisnya ini. Sama Mas Yusuf Cirebon, Yusuf Faisal. Ini siapa dulu yang mau bertanya? Nah, silakan saya berikan ini. Arya Sefa mau nanya? Dibuka itunya ya. Dibuka videonya dan dibuka mute, di unmute. Arya Sefa siap? Atau Mas Yusuf? Atau Ridho? Ini ada 600 orang ya Gus yang hadir ini. Silakan. Assalamualaikum. Oke, ini dari Mas Waalaikumsalam. Ini dari siapa? Kenalkan namanya dan silakan ditanyakan. Sebutkan nama dan pertanyaan. Oke, silakan. Ya, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridho Setiawan. Saya anggota SLI YAI Cirebon. Punten kepada Ustadz Rijal Mumazik. Saya mau bertanya, Pak, atau bagaimana caranya agar kita ini bisa menulis dengan imajinasi yang luas. Contohnya seperti para novelis atau para pembuat cerpen itu kan berarti mereka itu inovasinya tuh imajinasinya tuh tinggi. Apakah itu biasanya berdasarkan kejadian nyata atau memang mereka itu memiliki Halo, putus suara. Wah, ini sinyalnya ini.
Halo, Mas Ridho? Imajinasi yang luas. Mungkin itu aja yang saya tanyakan. Oke, bisa tangkap ya Gus ya? Oke. Bisa ditangkap ya? Ya. Oke, mangga Gus. Jadi bagaimana caranya? Bagaimana? Ya, Pak Mas Heri. Ya, sudah bisa ditangkap ya Gus ya? Sudah. Mangga Gus ditangkapi. Yang paling penting, setahu saya para novelis itu, ya kan, yang punya imajinasi tinggi, ya, itu antara lain juga suka cerpen atau novel-novel karya orang lain. Sehingga dari situ itu melatih otaknya untuk mengimajinasikan sesuatu. Saya contohkan misalnya penulis novel yang judulnya Conan ya. Iya. Detektif komik yang judulnya Detektif Conan. Saya lupa nama penulisnya itu. Penulisnya apa? Siapa ya? Aduh, lupa saya. Shigeo Tokuda atau kakek Sugiono. Jadi penulis ini, ya penulis Detektif Conan itu terlatar belakangi keinginannya untuk membuat sebuah karya berupa komik, ya antara lain terinspirasi dari kepiawaian Sir Arthur Conan Doyle yang menulis novel Sherlock Holmes. Makanya tidak heran manakala kemudian komiknya dinamakan komik Conan, Detektif Conan, semata-mata untuk menghormati sosok idolanya. Nah, demikian pula yang namanya penulis Doraemon dan sebagainya, karena memang memiliki imajinasi yang kemudian diluangkan melalui sesuatu yang kita sebut sebagai komik Doraemon itu, ya kan. Makanya sampai sekarang yang namanya komik Doraemon itu adalah komik paling laris di dunia dan mungkin di akhirat juga. Sudah pada meninggal yang ngefans. Ya kan, jadi saya kemarin itu dikasih waktu ulang tahun saya itu dikasih hadiah sama anak saya. Dikasih hadiah komik Doraemon saya. Judulnya Museum Peralatan Ajaib ya. Jadi komik tersebut itu Doraemon edisi berwarna. Kata anak saya ini edisi spesial ya, harganya 50.000 buat ayah. Saya baca di situ itu memang betapa luar biasanya imajinasi dari penulis Doraemon atau pencipta Doraemon. Peralatan-peralatan yang dulu itu hanya ada di imajinasi, ternyata di sepasca milenium itu sudah direalisasikan oleh para engineer, oleh para insinyur, sehingga jadi ada sebuah cerita Doraemon ya kan, di dalamnya diceritakan kelak itu ada sebuah benda di mana kita berkomunikasi. Ternyata benda tersebut kita sebut sebagai HP. Ada terus kemudian layar di mana kemudian secara teknis kita bisa berkomunikasi sebagaimana kita pakai Zoom seperti ini. Ternyata sudah diramalkan oleh pencipta Doraemon dan sebagainya. Nah, bagi saya imajinasi semacam ini akan tumbuh manakala kita sering membaca luapan imajinasi baik dalam bentuk cerpen, bentuk novel maupun bentuk komik. Ya. Intinya ATM ya Gus ya? Ya, amati, tiru, modifikasi. Coba kalau misalnya jenengan suka sekarang novelnya Mas Habibur Rahman El-Shirazi. Silakan baca ayat-ayat cinta yang kalau kita jawakan jadi tondo-tondo tresno itu. Atau kita baca Bumi Cinta dan sebagainya. Mas, kalau novel favorit saya, ya Mas Ahmad, novel favorit saya itu judulnya Gajah Mada, karya Langit Kresna Haryadi. Masya Allah, ini novel yang sangat dahsyat, 5 jilid itu. Ya. Yang kedua itu judulnya Majapahit, itu ada 4 jilid, ada Perang Paregreg 2 jilid, lalu kemudian ada lagi beberapa novel yang lain, novel berlatar belakang sejarah. Tapi yang saya sukai itu adalah imajinasi dari ada Candi Murca 4 jilid ya, karya novel itu saya koleksi semua itu. Ada tapi yang novel yang paling bagus menurut saya itu adalah Pentalogi Gajah Mada. Bagaimana Langit Kresna Haryadi menggabungkan sebuah fakta sejarah diolah sedemikian rupa menjadi serpihan-serpihan novel di mana alurnya ketika kita baca paragraf per paragraf itu seperti melihat lintasan film di dalam bioskop di dalam otak kita. Wah, asyik kayak gitu. Saya sama temannya Ustadz Mas Hari itu namanya Mas Surur
Mas Surur, Miftahus Surur itu sangat suka. Itu novel seperti itu. Nah, bagi saya kalau misalnya jenengan nanti pengen mengembangkan imajinasi, sekali lagi harus banyak baca karya orang lain. Baik berupa cerpen, novelet, atau soal apa namanya, komik ya. Bahkan coba sekarang kita, jenengan pernah dengar namanya novelis, ya, namanya Karl May, bukan Karl Marx, Karl May, itu orang Jerman. Itu Karl May itu luar biasa karya-karyanya. Dan diketahui bahwa ketika dia menulis kisah tentang persahabatan antara orang kulit putih dengan orang suku Apache, ya kan, dengan orang Indian, dan apa namanya, menggambarkan dengan detail kultur dan juga geografis Amerika, cuacanya, kehidupannya, sampai detail seperti itu ya, Lord Shatterhand atau siapa itu, ya kan? Itu ternyata seumur-umur Karl May itu, yang pernah saya baca di majalah Intisari, Karl May itu belum pernah sekalipun menginjakkan kaki di Amerika, di tanah di mana dia menggelar pertunjukan dramatik tokoh-tokoh novel yang dia ciptakan. Karl May itu bagaimana bisa? Dia belum pernah menginjakkan kaki di sana, tapi ternyata dia mampu menguraikan segala detail di sana. Ternyata apa? Pada soal riset, data, plus mengembangkan imajinasinya. Itu luar biasa itu. Jadi sekali lagi kita banyak-banyak baca karya orang lain, itu yang paling penting ya. Kalau saya paling suka ya novel Gajah Mada itu ya. Novel Gajah Mada sama novel Ken Arok Dedesnya Pram. Itu bagus itu. Ya, tapi yang paling saya suka ya novel Gajah Mada itu. Kalau novel yang judulnya Parang Paragrek juga bagus. Tapi lebih bagus ya Gajah Mada 5 jilid tebal itu. Mantap, luar biasa Gus. Sebetulnya ini saya mirip ya dengan apa yang saya pernah dengar dari istri ya, Eni Ratnawati itu kan juga suka nulis novel, dan banyak dari bacaan-bacaannya itu memang paling suka baca gitu ya. Paling suka baca, satu novel itu bisa sehari 2 hari udah hatam. Beda sama saya, kalau novel itu bisa sampai 1 minggu. Jadi teman tidur tadi. Ya. Baca habis bawa buku ketiduran jadi bantal. Ya. Itu tulisannya memang apa ya, membuat kita penasaran itu loh. Itu karena ternyata suka dengan tadi itu Sherlock Holmes yang ditulis oleh Arthur Conan Doyle itu, dan juga detektif Conan itu paling disukai. Dan juga baca karya-karya Pramoedya Anantatur, Pram itu, kemudian baca tulisannya ini yang agak ada lucu-lucunya ini. Ini tulisannya siapa itu yang dari itu penulis Laskar Pelangi itu, Gus? Andrea Hirata. Andrea Hirata itu luar biasa itu, kalau nyelip-nyelipin lelucon di dalam tulisan itu. Ada saja, bisa saja itu. Ya, itu bagus sekali itu. Ya, itu dipakai juga sama istri kalau berusaha ya belajar dari situ. Memang saya suka membelikan buku terjemahan buku dari luar itu. Emang disukai sekali oleh istri itu. Ya tadi itu ATM itu ya, amati dengan seksama, kemudian ditiru, kemudian dimodifikasi. Oke, itu mungkin kesimpulan dari saya, ada penjelasan tadi. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang menanyakan? Ini pertanyaan dari Mas Januri ya. Oh, Bisa izin bertanya bagaimana cara kiat-kiat menjadi penulis, dan apakah menulis harus kejadian real atau boleh berimajinasi bebas? Cara-cara kiat menjadi penulis, yang pertama itu tadi, tulis apa yang kita sukai, tulis apa yang kita pahami, ya kan? Kalau saya misalnya suka tentang sepak bola, maka saya cenderung nulis tentang sepak bola. Saya suka film India, maka saya nulis tentang India. Kenapa saya tidak suka nulis tentang film dari Zimbabwe misalnya? Karena saya nggak pernah nonton film Zimbabwe. Kenapa saya nggak pernah nulis soal misalnya tenis, teknik tenis? Karena saya nggak suka. Makanya saya lebih enjoy menulis sesuatu yang saya sukai, dan tentu saja yang saya pahami. Saya suka sepak bola dan saya paham soal Juventus, maka saya nulis keduanya. Saya suka sepak bola dan saya paham soal filosofi hidup Cristiano Ronaldo, maka saya nulis keduanya, misalnya kayak gitu. Jadi sukai dan pahami. Masnya suka apa?
saya suka Pak, suka Habib Lutfi, Pak. Tulis saja tentang Habib Lutfi. Saya paham ilmu beliau, tulis saja. Saya suka pelajaran kimia, Pak. Ya tulis saja tentang itu. Sesuatu yang paling penting itu adalah menulis sesuatu yang kita sukai. Plus kita pahami. Kalau suka saja kadang-kala paham, kalau paham saja kadang-kala nggak suka. Ya kayak misalnya saya paham soal fisik, tapi saya nggak suka, maka saya nggak nulis beliau. Sederhana. Halo Gus, Gus, ini suaranya agak. Gus Rijal, Gus Rijal, halo, halo, Gus Rijal. Halo. Saya suka Habib Umar dan saya memahami. Sekali lagi yang paling enak itu apa? Tulis apa yang sama. Gus Rijal. Halo. Sebentar. Halo. Tadi sempat itu Gus. Sempat putus. Oke, dilanjut Gus. Oke, jadi tentukan idola sampean. Siapa yang tulisannya paling enak? Ya itu diikuti. Oh caranya, misalnya saya suka tulisannya Ustadz Jalaluddin Rahmat, ya orang Syiah itu. Saya amati gimana cara Jalaluddin Rahmat itu ngawali tulisan. Bikin judulnya bagaimana, mengawali pembuka. Oh, ternyata Pak Jalaluddin Rahmat biasanya kalau nulis awal tulisan itu pakai metode penulisan cerita, gaya bertutur, gaya dialog, misalnya atau anekdotis. Suatu ketika, seorang sahabat Nabi, namanya Abu Hurairah, mendatangi Rasulullah. Titik. Sahabat itu mengeluhkan mengenai kondisi hidupnya yang begini-begini. Titik. Kemudian, oleh Nabi disarankan untuk melakukan amalan seperti ini. Kayak gitu kan. Itu kayak gitu aja. Nah, terus apa lagi misalnya subuh dini hari, 1 Oktober 1965. Titik. Langit kelam, rembulan bersembunyi dan gerimis menyergap. Titik. Sunyi terasa dirasakan oleh penduduk kawasan Lubang Buaya pada dini hari menjelang subuh tersebut. Titik. Terdengar derap suara truk yang diiringi dengan lompatan-lompatan para serdadu, diiringi jeritan tangis, kayak gitu-gitulah. Terus ada lagi misalnya itu pakai pola anekdotis. Adalah kemudian pakai pola informasi. Ada sebuah teori yang dikemukakan oleh Pavlov. Titik. Dia adalah seorang sosiolog yang berasal dari Polandia. Titik. Teori itu bernama ini. Melalui teori ini, Pavlov meneguhkan, apabila selain kebutuhan makan, minum, kawin, mawin, manusia membutuhkan kehidupan, manusia ternyata memiliki kebutuhan lain, yaitu kebutuhan untuk berkerumun dan berkomunitas. Teori ini dia lakukan manakala meneliti kerumunan serigala, misalnya kayak gitu-gitu. Nah, ada lagi misalnya sama nulis tentang kayak Jack Ma, miliuner dari Cina ini pernah berkata seperti ini. Nah, gitu. Atau kutipan dari buku. Dalam Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali, mengatakan apabila jiwa manusia itu tergantung pada apa yang dimakannya. Titik. Wah, enak aja. Dalam Toto Chan, novel yang ditulis oleh Suneo, Mas Hari? Tetsuko Kuronayagi diceritakan sosok gadis kecil yang imut tapi lincah dan punya imajinasi tinggi. Asik saya. Atau sesuatu yang enjoy saja. Kemarin saya naik becak,
kemarin saya naik beca menuju kampus, titik. Ya. Pengemudinya namanya Sarno, titik. Dia berasal dari Pemalang, Jawa Tengah, titik. Sekarang Sarno hidup di belakang kampus IAI Cirebon, titik. Ternyata Sarno adalah tetangga beda RT dengan saya, titik. Ya. Dalam perbincangan menuju kampus, Sarno mengatakan apabila dia ingin agar anaknya bisa kuliah. Titik. Dia bertanya kepada saya pun bingung menjawabnya. Titik. Lalu saya menghubungi Pak Masyari untuk mengadukan permasalahan ini. Titik. Alhamdulillah, dosen asal Lamongan ini memberikan solusi yang cerdas. Titik. Pak Masyari, Ustadz kami itu menyarankan agar Pak Sarno mengajukan keringanan pembayaran beasiswa untuk anaknya yang akan dia kuliahkan di IAI Cirebon pada semester mendatang. Titik. Ganti paragraf, selesai. Oke. Kayak gitu. Luar biasa contohnya ya, konkret ya. Ini Gus, ada pertanyaan mungkin ini final ya atau pemungkas ya, karena sudah jam 9, nanti khawatir ya, mengganggu ya kalau terlalu lama ini. Ini Assalamualaikum dari Ari Yosefa. Saya punya pertanyaan mengenai bagaimana mengatasi kejenuhan menulis. Ya. Dalam artian fase di mana kita ketika pikiran kita sudah mentok dan tidak bisa memunculkan kalimat-kalimat yang lain. Adakah trik-trik khusus atau bisa dikatakan mental block ya Gus ya biasanya untuk mengatasi kita itu nggak kehabisan kata atau tiba-tiba nulis tiba-tiba mandek atau mau nulis bingung apa yang mau ditulis. Ya, itu mengatasi itu gimana Gus? Ya. Oke, kalau misalnya mentok di tengah-tengah kemudian kita merasa jenuh, yang paling penting segera tutup laptop, segera cari aktivitas lain yang merefresh pikiran. Kalau Ustadz Masyari bisa ngomong anak. Kalau saya ngomong istri misalnya. Atau kemudian kalau misalnya yang jomblo-jomblo ini kok jenuh seperti itu, tutup aja laptopnya, nggak usah memaksakan. Kalau sampai paksakan hasilnya tambah jelek. Kalau sudah jenuh, sudah tutup saja laptopnya. Cari aktivitas lain. Sesuatu yang membuat sampean seneng. Kalau senengnya main PlayStation, main aja PlayStation, tapi dibatasi 1 jam saja. Kalau sampean seneng mancing, lanjutkan. Kalau sampean seneng bercocok tanam, lanjutkan. Nanam bunga, lanjutkan. Sehingga pikiran fresh. Setelah fresh, jangan langsung buka laptop. Tapi cari buku referensi yang setidaknya bisa mendukung tulisan sampean. Sampean nulis soal psikologi jomblo. Setelah kemudian sampean mentok, sampean melakukan aktivitas lain, nari India misalnya. Setelah itu cari buku-buku yang berkaitan dengan tema psikologi kepribadian. Cari di situ. Itu yang kemudian nanti setelah sampean fresh, dapat referensi, buka laptop lagi, buka tulisan yang terputus lagi, lanjut bos. Selesai. Trik yang kedua, ini yang paling penting. Beberapa orang mengeluhkan, Pak, kenapa saya ketika menulis saya terputus di tengah-tengah karena saya bingung. Ya kan banyak sekali kan. Caranya gini Mas, Mbak, kalau sampean pingin nulis apapun, tulis segala sesuatunya, brolno yang ada dalam otak. Sebab kalau kita punya pikiran, baru ngetik 1 paragraf cari referensi, 2 paragraf cari referensi, itu lama. Dan seringkali membuat tulisan kita tidak fokus. Karena apa? Kebingungan untuk menambahkan sesuatu dari referensi tersebut. Oh, ini ada ini bagus tambahkan. Ini masukkan enggak ya? Ini masuk, enggak usah. Kenapa? 1 paragraf mandek. Artinya untuk menyelesaikan 20 paragraf butuh waktu sekitar seminggu. Caranya bagaimana agar efektif? Sampean tuangkan apapun yang ada di dalam benak sampean saat itu pula. Tulis pokoknya dibrono sing isi nang utek iku. Baru kemudian setelah isi otak itu tertuang, dibuka lagi tulisannya, dicermati per paragraf. Oh, ini referensinya ada di sini nih. Buka buku, judul buku, nama penulis, masukkan halaman, selesai. Paragraf kedua.
kira-kira ada di buku mana? Bukunya Ustadz Masyari. Buka buku itu, masukkan. Berarti ini khususnya kalau nulis ilmiah, Gus ya? Kira-kira ya. Ilmiah. Dan lain sebagainya di jurnal seperti itu. Oh, yang ketiga ini di tafsir Profesor Quraisy ada kayaknya. Tapi tulisan saya kok kering kayak gini ya. Oke, saya masukkan di salah-salah paragraf sebagaimana disebutkan dalam novel Ibunda karya seorang novelis kiri dari Uni Soviet. Namanya Maxim Gorky. Baginya ibu adalah begini-begini. Kayak gitulah, menarik. Jadi sekali usir kejenuhan dengan aktivitas buat kita enjoy. Itu ya. Ini berarti kalau yang tadi itu Gus ya, ini sekaligus menjawab ini pertanyaan yang belum ditanyakan ini Gus. Beberapa kawan ketika menulis menulis ilmiah khususnya, itu seringkali ada dua hal. Yang pertama yaitu tadi satu makalah, satu tulisan itu bisa sampai 1 minggu nggak selesai atau 1 bulan nggak selesai. Yang kedua, karena nulisnya itu sering baca, kemudian kutip, baca kutip, akhirnya kena itu detektor plagiarisme. Nah, kalau model tadi yang dicontohkan oleh Gus Rijal, udah tulis aja apa yang kita pahami, tulis aja, nanti referensi kita tinggal cari-cari gitu. Ya. Berarti mirip ini tulisannya ini. Saya tuh pernah mendengar Prof. Mulyadi Kartanegara itu. Oh ya. Kayaknya begitu saya pernah menyimak tulisan beliau. Cuman bedanya kalau kebanyakan dari kita kan nulisnya pakai laptop, kalau beliaunya kan nulisnya pakai tangan. Itu saja bedanya. Tangan luar biasa itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain dari teman sebelum saya tutup. Monggo. Kalau tidak ada, mungkin nanti saya langsung minta Gus Rijal untuk closing statement ya, sebagai pemungkas pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Dan mangga Gus, langsung saja. Oke, terima kasih Ustadz Masyari. Yang paling penting bagi kita, kalau misalnya kita ingin jualan buku, jualan apapun, ya harus kita niatkan kita mencintai pekerjaan itu. Karena yang paling penting, pekerjaan yang paling enak dilakukan adalah pekerjaan yang kita cintai. Ya kan? Itu, saya senang baca buku, makanya saya jualan buku. Kalau yang senang fashion, jualan baju. Kalau yang senang hobi, ya jualan itu aja. Yang penting ditekuni. Jadi jadi maisha. Yang kedua, jangan pernah minder dengan pekerjaan atau profesi yang kita tekuni. Tetap percaya diri. Kalau sampean bisa percaya diri, tidak gengsi, dan sampean membuktikan kalau sampean bisa kaya atau bisa bermartabat dari pekerjaan tersebut, tidak akan ada orang lain yang bisa meremehkan sampean. Yang ketiga, itu yang paling penting. Kalau misalnya menulis, jangan pilih-pilih tulisan. Sudah, kalau misalnya sampean senang nulis sepak bola, tulis saja. Kalau sampean ingin nulis budaya, tulis saja soal budaya. Jangan pernah memaksakan diri untuk menguasai sesuatu yang tidak sampean kuasa. Kalau sampean menguasai soal budaya, sampean nggak usah memaksakan diri nulis soal usul fiqh. Itu sudah wilayah Ustadz Masyari, ya kan? Kalau sampean suka nulis soal soal musik misalnya, tulis saja itu. Coba. Ada seorang profesor yang meneliti musik dangdut di Indonesia. Coba. Musik dangdut yang bagi sebagian orang itu remeh-temeh, apalagi musik dangdut koplo, itu ditulis jadi disertasi dan kemudian beliau dikenal sebagai profesor ahli dangdut dari Indonesia, dari Amerika. Namanya Profesor Andre Weintraub. Itu luar biasa, itu nulis sejarah dangdut selengkap di Indonesia. Genealogi dangdut, bagaimana coraknya, bagaimana siapa yang menjadi raja, ratu dan sebagainya, itu ditulis. Satu yang kita sukai dan kita pahami. Dari situ nanti terbentuk karakteristik tulisan kita. Ya, itu ya kayak gitu aja. Sekali lagi tekuni sesuatu yang kita sukai. Gitu kan. Ayo tulis apapun yang kita ingin tulis. Jangan pernah membatasi diri kita untuk tulis habis. Oke. Seperti itu, Ustaz. Oke. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan buat Gus Rijal ini ya.
luar biasa. Saya berterima kasih sekali. Ya mungkin ada gangguan-gangguan sedikit terkait ini ya, sinyal ini ya. Yang kadang-kadang suaranya naik turun ini ya. Cuman saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Saya senang sekali. Nanti saya izin nanti saya muat di YouTube Gus ya, supaya nanti bisa disimak oleh teman-teman karena ini juga yang hadir ini masih level ini ya, 10-an ke bawah ini. Ya mungkin karena ini hostnya kurang menarik mungkin ya. Tapi mudah-mudahan nanti bisa view-nya lumayan banyak. Ini terakhir saya terima kasih yang besar-besarnya buat Gus Rizal, mudah-mudahan tidak bosan. Nanti kalau misalnya ada waktu ya kita main ke Surabaya atau ke Jember, atau bahkan nanti kalau misalnya ada sudah tidak ada pandemi ini bisa kita ketemulah di Cirebon lah barangkali nanti ya. Mungkin saja dari saya yang bisa saya ambil kesimpulan dari tulisan beliau, dari apa yang beliau sampaikan adalah memang intinya kita yang pertama adalah menulis apa yang kita sukai, yang kedua menulis apa yang kita kuasai atau kita bisa, jangan menulis apa yang tidak kita kuasai, dan yang ketiga harus punya idola yang bisa kita tiru ya, untuk diamati, ditiru dan dicontoh gaya menulisnya, dan itu menjadi sesuatu yang bahkan namanya Hamka itu dikatakan tenggelamnya kapal Van de Wijk itu konon juga terinspirasi dari cerita yang bisa dikatakan kisahnya agak jiplak katanya. Ya, artinya hampir semua penulis itu menggunakan teori ATM itu sendiri. Dan tidak mungkin kita bisa menulis otomatis ketika lahir, dan kita dengan membaca apa yang kita sukai itu dan apa yang kita inginkan untuk menjadi apa ya dengan membaca itu. Ya, satu-satunya cara untuk bisa menjadi penulis adalah dengan membaca, meng-ATM ya. Jangan pernah membatasi diri ya. Jangan pula minder, jangan sampai kita minder apa yang kita tulis itu tidak bagus ya. Itu biasanya kita di situ ya. Tapi dengan kita menulis apa yang kita kuasai, insya Allah kita akan ya, lepas karena menulis itu melepaskan ya hormon-hormon, kalau biasanya endorfin atau apa itu Gus ya, sehingga kita lebih bahagia dengan menulis itu. Itu mungkin closing dari saya selaku host. Mohon maaf yang sebesarnya apabila ada banyak kekurangan. Nanti kita lanjutkan di event yang selanjutnya, dan jangan lupa ya terakhir, nanti kalau masuk di YouTube jangan lupa like, share, dan tonton sampai habis, dan subscribe. Ya, komen ditulis di bawah ini ya, komennya yang banyak ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih jazakumullah khairan katsiran pada Gus Rizal, matur suwun Gus. Dan teman-teman yang setia, ini Mas Yusuf tadi belum sempat nanya, nggak apa-apa, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Mari kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita kirimkan Al-Fatihah. Misalnya Al-Fatihah itu di awal, tapi karena tadi lupa ya, saya kirimkan Al-Fatihah kepada masyayikh kita yang telah mendahului, habaib yang telah mendahului di tahun yang lalu dan di awal-awal tahun 2021 ini banyak yang meninggal. Kita kirimkan suratul Fatihah, mudah-mudahan tabarukan, mudah-mudahan beliau semuanya diberikan limpahan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan husnul khotimah, dan kita ini masih hidup bisa menjadi penerus mereka sehingga bisa melanjutkan perjuangan beliau-beliau itu. Ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sya'nan wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian dari saya, menutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.